Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 376. Kenshin, yang masuk ke kamarnya Kaori untuk beristirahat di situ. Maksudnya tidur. Kenshin pun berdetak jantungnya, deg-degan sekali. Keringat dinginnya mengalir. Begitu juga Kaori, yang merasakan hal yang sama. Kaori nervous seketika, karena ini pertama kalinya laki-laki masuk ke kamarnya. Akan tidur di tempatnya. Kemudian Kenshin, ia terlihat duduk di kursi sebelah kanan, yang dekat dengan ranjang. Nampaknya Kenshin masih ragu untuk tidur di kasur, meskipun Kaori sudah menjadi istrinya. Hingga Kaori bertanya, "Saya katanya kamu mau tidur, kok malah duduk di situ?" Kenshin menjawab, "Iya nih Kaori, aku istirahat di sini bentar." Kemudian Kaori mengambilkan air minum, lalu diberikan ke Kenshin. Kaori pun bilang, "Ini minum dulu ya, kan capek baru datang." Kenshin menjawab, "Kamu kan juga sama Kaori merasa capek pula, kita kan sama baru tiba." Lalu Kenshin meminum air yang diberikan oleh Kaori. Kenshin meneguknya, hanya setengahnya saja, lalu separuhnya diberikan ke istrinya. Jadinya segelas air itu diminum berdua. Setelah itu Kenshin berdiri, ia menuju tempat tidur. Namun lagi-lagi, Kenshin tetap saja sama seperti sebelumnya. Kenshin hanya duduk, ia tak langsung berbaring. Kaori pun mengikuti, dengan duduk di sampingnya. Kaori nampak terdiam, sambil melihat ke depan, hingga hal itu berjalan 10 menit lamanya. Mereka tak saling bicara, tak saling bertanya, terlihat diam saja, karena masing-masing masih merasa malu. Kemudian Kaori berjalan, menutup jendela kamarnya. Seketika itu juga, Kenshin tiba-tiba mengikuti dari belakang. Saat Kaori membalikkan badannya, Kenshin sudah di dekatnya. Sambil tersenyum, Kenshin melihat wajahnya Kaori dengan begitu dekatnya, hingga Kaori pun malu. Pandangannya melihat ke bawah, ekspresinya nampak manja, bibirnya begitu merekah, senyumnya nampak indah. Kenshin yang melihatnya jadi tergoda seketika. Kenshin makin suka. Tak menunggu lama, terjadilah sesuatu yang tak boleh orang tahu. Singkat cerita, beberapa jam pun berlalu. Pagi datang menjelang. Di lain tempat, si Iwan, di pagi-pagi sekali, sudah dijenguk oleh Ririn. Lalu dokter yang di sini bilang pada Ririn yang baru datang. Dokter itu berkata, "Oh ya Mbak, ini saya mau mengabarkan kalau kondisi pasien kami ini sudah agak baikan." Kami pun heran, kok bisa secepat ini. Jadinya kami memutuskan tak memasang alat bantuan untuk memasukkan makanan. Seperti pada umumnya, kami rasa pasien kami ini sudah bisa makan seperti biasa, tapi harus ada yang membantunya. Mendengar hal seperti itu, Ririn pun menjawab, "Baik dok, saya mengerti. Saya pun akan melakukan." Seketika itu juga, Iwan mengerti maksudnya. Perasaannya deg-degan, tubuhnya gemeteran. Lalu Ririn bicara, "Mas Iwan, makan dulu ya. Ini aku sudah bawahin bubur hangat dari rumah." Mendengar yang diucapkan Ririn, Iwan pun menjawabnya, "Iya Rin, maafin aku ya. Aku sudah merepotin kamu." Dan Ririn pun melakukan, membantu Iwan untuk makan, menyuapkan pelan-pelan. Di saat itu, senangnya Iwan begitu tinggi, hingga tak bisa dijelaskan. Dengan ungkapan kata, "Baru jadian kemarin, kini sudah disuapin." Aduh, Iwan pun tersenyum. Tangannya sampai melayang. Bahagianya tak terkira, sang kekasih di dekatnya, di pagi-pagi ini. Sementara itu, Lisa, wanita yang tadi malam, yang telah mengingkari janji, yang kemarin bicara sendiri, tapi tak menepati. Lisa pun kini sudah bersiap berangkat kerja. Ia sedang menunggu cowoknya ada di rumahnya sendiri. Tak lama berselang, yang ditunggu pun datang. Cowoknya yang bernama Haris kini telah tiba. Lisa pun menyambutnya seperti biasanya. Lalu Lisa bertanya, "Oh ya say, entar kalau aku ditegur oleh atasanku gimana ya? Kan semalam aku gak datang ke rumah sakit. Aku menuruti kamu untuk membatalkan itu." Mendengar hal tersebut, Haris cowoknya pun menjawab, "Apa kamu Lisa belum cari alasan
untuk masalah itu. Atau kamu gini saja, bilang terus terang ke atasan kamu. Itu pasti gak masalah. Ditegur pun gak usah takut. Kalaupun kamu diberhentikan kerja, itu jangan khawatir, kan ada aku cowokmu ini, yang punya banyak relasi bisnis. Kalau kamu mau pindah kerja, itu mudah sekali. Lu mau jadi manajer, mau apa saja, kerja yang kamu inginkan, aku bisa mengabulkan. Rekan-rekanku banyak, mitraku orang kaya semua, apalagi lu tahu sendiri, aku punya usaha 5, jadi gak usah khawatir, lu kerja seperti biasa, gak usah pikirin itu, anggap aja gak penting. Waduh, belagunya cowoknya Lisa, sombongnya minta ampun, sampai pamer-pamer segala, ngegombalin si Lisa, agar menurut dengannya, dan Lisa memang percaya, cowoknya ini orang kaya, ia pun merasa tenang. Kalau nanti ditanya Pak Herman, pimpinan perusahaan, dan berangkatlah Lisa bekerja, seperti pada waktunya. Setelah sampai di kantornya, sehabis lewat 1 jam, Lisa pun akhirnya dipanggil, untuk menghadap kantor HRD. Kemudian, ketika sampai di tempat itu, tak biasanya, Pak Herman ada di situ. Lalu Lisa ditanya, yang menyangkut tadi malam, Pak Herman itu bicara, kamu Lisa, sudah membuat saya ini malu di depan banyak orang. Kamu tahu, di situ ada bos besar, dan juga orang-orang penting. Sekarang jelaskan alasan kamu, kenapa tak datang di malam itu. Padahal kamu sudah bilang sendiri, menawarkan akan membantu, tapi malah tak kunjung tiba. Di telepon juga gak diangkat. Ingat Lisa, ini kesalahanmu yang 2 kali. Apalagi yang terakhir ini, sangat memalukan sekali. Jadi baiknya kamu hati-hati. Jangan sampai mengulangi. Tak seperti biasanya, Pak Herman bertanya sendiri. Pak Herman nampak emosi, wajahnya seperti marah, hingga orang kantor HRD di situ. Semua jadi bertanya, lalu mereka menerka, pasti Lisa ini sudah membuat kesalahan yang sangat keterlaluan. Kemudian Lisa pun menjawabnya, sambil menitikkan air mata. Lisa itu bicara, maafkan saya Pak, saya menyesal sekali. Sebenarnya saya akan ke sana. Tapi tiba-tiba saja, teman saya sakit keras. Butuh bantuan segera, minta diantar ke rumah sakit. Saya kasihan Pak, dia sebulan tidak kerja. Suaminya juga sama, hanya di rumah saja. Untuk makan harian pun tak punya. Jadi kondisi darurat itu, dia minta tolong saya Pak. Karena tak punya uang berobat. Naik angkutan saja, uangnya tak ada. Saya memilih menolongnya Pak. Saya gak tega sekali. Jadi di malam itu, saya gak sempat mengangkat telepon. Karena di rumah sakit, kasihan dia Pak tak punya anak. Saudaranya pun ada di desa. Jadi mau gak mau, saya harus menolongnya. Lisa bicara itu, wajahnya nampak sedih. Sesekali mengusap air mata. Lisa seperti artis, yang pandai berakting, pandai bersandiwara, hingga jawaban palsunya, mampu membuat pegawai HRD larut dalam ceritanya. Mereka merasa iba, merasa kasihan, terbawa perasaan, bahkan salut pada Lisa, karena sudah menolong orang, dengan tanpa imbalan. Pak Herman yang mendengarkan itu, yang melihat pula ekspresinya Lisa, yang sampai menangis segala, Pak Herman pun demikian. Jadi sedikit percaya, tak tega memarahi Lisa, yang sudah berbuat kebaikan. Pak Herman lalu bilang, baiklah kali ini saya maafkan. Tapi lain kali kamu harus memberitahukan. Kalau ada hal seperti ini, jangan semaumu sendiri. Sudah memberi harapan pada orang, tapi tak menepati, apalagi menyangkut nyawa orang. Untung tuan muda itu baik, menyuruh melupakan ini. Kalau tuan muda marah, semenjak semalam, kamu sudah tak boleh masuk ke sini. Diberhentikan tidak hormat. Kalau gitu, sudah kamu lanjutkan kerjamu. Mendengar hal tersebut, Lisa dalam hatinya tertawa, merasa gembira, karena rencananya berhasil, membohongi atasannya, dan juga bagian pegawai. Lisa pun kembali ke tempatnya. Ia merasa aman, rahasianya takkan terungkap, namun ia lupa, tak ada gading yang tak retak, tak ada kebohongan yang sempurna, dan Lisa pun akan dapat balasannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya